kali ini kami akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu wawasan Nusantara. Tujuan dari pembuatan video ini selain untuk memenuhi tugas kuliah online mata kuliah kewarganegaraan, kami juga ingin memberikan informasi kepada kalian tentang apa itu wawasan Nusantara. Nah, perkenalkan saya Cindy Noladita Takumansang, NIM 17061034, kelas A semester 6. Perkenalkan, nama saya Teresa Datu. Halo, nama saya Anggriana Jeni Tumanceng dengan NIM 17061109. Nah, mungkin bagi kalian bertanya, apakah wawasan Nusantara itu penting? Atau apakah ada manfaat memiliki wawasan tentang Nusantara? Kami akan menjelaskannya sehingga kami berharap video ini dapat bermanfaat. Nah, pengertian dari wawasan Nusantara akan dijelaskan oleh teman saya, Teresa Datu. Saya akan memaparkan materi yang kelompok kami pilih, yaitu mengenai wawasan Nusantara. Kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara diartikan dengan dua pengertian, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, kata wawasan berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas yang artinya pandangan, sedangkan Nusantara dari bahasa Sanskerta yang artinya nusa dan antara, yang arti dari kata lain yaitu pulau atau kepulauan. Secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat diri kita sendiri berada. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa. Saya akan membahas mengenai histori wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Ir H. de Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Nah, selanjutnya bangsa Indonesia memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara ke internasional dan akhirnya Indonesia diakui dan diterima sebagai negara kepulauan Indonesia. Nah, guna untuk memperkuat wilayah negara, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Sebelum keluarnya Deklarasi di Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada TZMKO 1939 atau yang kita kenal dengan Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi dari ordonansi tersebut pada intinya adalah penentuan lebar laut, lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau atau darat dengan peraturan Saman Hindia Belanda tersebut. Pada saat ini saya akan menjelaskan latar belakang politis wawasan Nusantara. Secara politis, ada kepentingan nasional. Bagaimana agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi, dan politik berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan telah yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sebagai satu kesatuan. Kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi dengan wilayah dan bangsa Indonesia jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara?
Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional. Hal ini dikemukakan oleh Emaya Suradinata 2001. Pandangan tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografis, strategis, dan politik suatu negara. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, dari beberapa penjelasan yang berlandaskan ilmu pengetahuan yang telah kami paparkan tadi, semoga apa yang telah kami jelaskan tadi dapat dimengerti dan dapat berguna bagi kalian. Semoga kalian memiliki wawasan Nusantara sehingga menciptakannya persatuan Indonesia. Karena kami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia bersatu, Indonesia maju.